Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah kecil minimalis. Ini adalah renovasi rumah subsidi teman-teman, milik Kak Yohan Mardiana dengan nama akun Instagram Pebyohan. Ini untuk akun Instagramnya, teman-teman boleh follow dan lihat-lihat beberapa perubahan yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Dan jika ingin melihat video yang saya buat, silahkan simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Di sini untuk rumahnya lebarnya 6 meter, tapi menurut aku sih ini kurang ya. Kalau dilihat dari depan ini seperti 5 meteran seperti rumah subsidi yang aku miliki. Di sini kalau misalnya lebar 6 berarti panjang ke belakang itu sekitar 10, tetapi kalau misalnya ini panjangnya 12 berarti lebarnya hanya 5 meter teman-teman. Sekarang kita anggap ini lebarnya 6 meter ya teman-teman. 6 meter dibagi 2, 3 meter sebelah kiri untuk carport dan 3 meter sebelah kanannya bukan taman ya, melainkan adalah untuk ruang tamu outdoor ya, ataupun di luar. Di sini bagian depan ataupun pas juga udah direnovasi. Bagian depan udah full ya, menggunakan kanopi dari baja ringan perpaduan dengan spandek, serta untuk pagar rolling door-nya di sini menggunakan perpaduan antara besi hollow galvanized galvalium dengan wood plank ataupun list plank yang biasanya digunakan untuk atap. Dan di sebelah kanannya untuk pagar matinya menggunakan wall panel yang kalau kita biasanya lihat itu di dalam rumah teman-teman, dan sekarang kita diaplikasikan di luar rumah, dan menurut aku juga itu bisa jadi salah satu inspirasi buat kita semua. Selain itu di depan dari wall panel itu sendiri ada sebuah taman kecil ya, ini dari pot ataupun ini juga portable sih, bisa dipindah-pindah teman-teman. Sekarang kita maju ke bagian carport dan seperti inilah untuk bagian carportnya teman-teman. Kalau ini lebarnya 6 meter berarti di sini sekitar 3 meter kali 4 meteran teman-teman untuk carportnya. Jadi muat ya untuk satu buah mobil stiker kecil, untuk mobil keluarga juga bisa sih teman-teman. Lalu untuk bagian kanannya itu adalah untuk ruang tamu dan dibikin outdoor. Di sini mohon maaf sekali tidak tertampilkan secara keseluruhan, tapi nanti di belakang ada video yang dari pemilik dan aku cantumkan di belakang dari video ini teman. Jika kalian ingin melihat seperti apakah sih untuk bagian si ruang tamunya yang outdoor. Dan di sini untuk bagian dari kanopinya teman-teman, tadi kan perpaduan antara besi hollow dan spandek. Di sini juga dilapisi dengan aluminium foil untuk agar ketika hujan itu tidak terlalu berisik. Dan bagian depan ini untuk bagian jendela serta pintunya juga dikasih pagar teralis agar misalnya kalau punya anak kecil ini kita bisa aman ya, karena ini untuk si carport menuju ke ruang tamu itu ada split level sedikit ya menggunakan tangga. Dan sekarang kita maju ke depan ataupun ke dalam rumah teman-teman. Wow, ini seperti bukan rumah subsidi ya, tetapi ini memang benar-benar rumah subsidi. Di sini untuk bagian lantainya udah dilapisi dengan vinil motif kayu agar terlihat rapi dan juga tambah elegan. Dan sebelah kirinya untuk dindingnya ini menggunakan molding. Ini dari kayu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa buat dari kayu ataupun dari gipsum agar lebih mudah. Lalu untuk bagian plafonnya ataupun ceiling atasnya di sini juga menggunakan drop ceiling teman-teman. Tetapi ini memaksimalkan plafon yang ada yang sebelumnya dari rumah subsidi dan ditambah molding sedikit ya ataupun daging sedikit agar terjadi seperti drop ceiling seperti ini. Tapi mungkin konsekuensinya ini plafonnya ataupun ceilingnya itu tidak terlalu tinggi, yang misalnya awal itu 2,8 hanya jadi 2,5 meteran. Di sini adalah ruang keluarga ataupun ruang tamu yang indoor ataupun ruang nonton TV bersama. Dan untuk luasnya sendiri berarti di sini sekitar 3 kali 4 meteran ya teman-teman. Kalau misalnya ini lebarnya tadi rumahnya sekitar 6 meter, tetapi menurut aku ini sih lebih panjang ya. Kalau misalnya 5 meter berarti ini sekitar 2,5 kali 4,5 hingga 6 meteran. Dan ini dari sudut yang berbeda teman-teman bisa terlihat ya. Ini sangat manis sekali, cantik sekali. Di sini diperpadukan dengan sofa yang super duper keren, dan ini
posisinya berarti sedang ada di dekat pintu kamar, dan rumah ini memiliki 2 kamar tidur seperti rumah subsidi pada umumnya. Untuk kamar tidurnya sendiri nanti kita akan lihat teman-teman, tetapi sebelum ke sana kita nikmati terlebih dahulu untuk dari sudut ruang keluarga ataupun ruang tamu yang indoor ini. Ini menurut aku untuk drop ceilingnya cantik banget ya, tetapi ya kekurangannya itu adalah untuk ketinggian dirasa kurang. Tetapi kalau misalnya orang-orang Indonesia seperti aku nih yang kecil-kecil, ya ini cocok-cocok aja sih, karena space-nya masih cukup ataupun masih terlihat bagus ya teman-teman. So, penilaian kalian berapa nih teman-teman? Dari 1 sampai 100. Kalau aku sih pasti 100 ya, karena ini sangat-sangat bisa menjadi inspirasi buat aku ya, yang memiliki rumah subsidi dengan lebar 5 meter. Aku juga niatnya pengen punya plafon ataupun drop ceiling seperti ini yang super keren, dan ini dari sudut yang berbeda ya, dari sudut minibar atau meja dapur seperti ini teman-teman, keren banget ya. Ini untuk lantai pinnya juga bisa jadi inspirasi, nanti aku juga insya Allah kalau ada rezeki mau buat seperti ini. Dan ini adalah menggunakan sofa yang berbeda teman-teman, dan ada jam dinding ya di sebelah kanannya, lalu ada kamar tidur. Sekarang kita akan lihat sih kamar tidurnya seperti apa, dan ini untuk kamar tidur utama teman-teman. Di sini lebarnya ataupun luasnya sekitar 3 kali 3 meter. Ini cukup ya untuk tidur berdua ataupun pasangan suami istri. Dengan ukuran kamar 3 kali 3 meter, berarti untuk kasurnya ini bisa dipastikan ini adalah ukuran queen ataupun ukuran 160 cm kali 200 cm. Dengan warnanya ini berbeda ya, dengan bagian luar ataupun bagian dalam dari rumah. Kalau luar tadi lebih ke warna putih dan juga coklat ya, lebih alami, tapi kalau di bagian kamar tidur ini berwarna biru ya, jadi lebih berwarna. Dan oh ya, ini untuk kamar sebelumnya ataupun sesudahnya ya teman-teman, ini jadi warna putih, tetapi sih menurut aku yang mana juga bagus. Kalau tadi lebih berwarna, kalau ini tentu lebih soft lagi teman-teman. Kalau untuk kamar anaknya ukurannya tentu akan berbeda ya. Kalau untuk rumah subsidi dengan tipe 30/60 ini biasanya lebih kecil, 0,5 meter ataupun jadi 3 kali 2,5 meteran. Dan untuk kamar anaknya itu ataupun kamar keduanya yang bagian belakang itu seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk kamar anaknya ini sebenarnya di lantai 2-nya ya. Jadi ini ada 2 kasur ya yang di bawah. Untuk kamar misalnya kalau punya 1 kamar dengan 2 anak ya solusinya seperti ini teman-teman. Jadi ada 2 kasur dalam 1 kamar ini untuk bagian atasnya, dan di bawahnya juga ada kasur lagi ataupun bisa dijadikan tempat untuk belajar teman-teman. Dan menurut aku itu juga bisa jadi inspirasi buat kita semua yang misalnya memiliki 2 anak tetapi ya rumahnya pas-pasan ataupun rumahnya kecil teman-teman. So, untuk kamarnya nilainya berapa nih teman-teman? Silahkan kasih komentar di bawah ya, agar channel ini juga semakin berkembang ke depannya dan memberikan informasi tentang rumah-rumah yang lainnya. Sekarang kita keluar lagi ataupun di area tengah lagi, dan ini adalah dari ruang TV langsung terlihat ke depan itu ada minibar dan juga dapur. Jadi ini sangat maksimalkan sekali space ya, karena ini bisa dibilang rumah subsidi itu open space teman-teman. Jadi dari depan, ruang tengah, kamar dan juga dapur terlihat secara jelas. Dan menurut aku ya wajar lah untuk rumah subsidi, rumah kecil minimalis menggunakan konsep seperti ini agar terlihat luas meskipun memang rumahnya itu kecil. Dan ini sangat cantik banget ya teman-teman untuk minibarnya dipadukan dengan ruang TV ataupun ruang nonton TV ya, meskipun kecil tetapi ini sangat multifungsi sekali ya, karena untuk meja makan tidak ada yang digantikan dengan minibar kecil seperti ini. Dan ini untuk bagian dapurnya teman-teman, ini ukurannya sekitar 1,8 kali 4,5 meteran, karena di belakang itu, di belakang dari dapur atau di sebelah kanannya itu adalah untuk toilet ataupun kamar mandi teman-teman. Dan seperti ini untuk bagian dapurnya.
menggunakan meja dapur dengan letter L dan juga dilapisi dengan granit bermotif garis-garis warna hitam, dan menurut aku itu juga keren. Di sini juga ada cooker hoodnya untuk memaksimalkan agar si dapur tetap sehat dan udara dari bekas memasak ini tidak ada di area dapur ini karena sudah tersedot. Dan juga untuk bagian kompornya di sini menggunakan kompor tanam dan membuat si dapur ini semakin cantik lagi. So untuk bagian dapurnya kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau 100 sepertinya kurang ya, ini harus super duper 1000 karena ya memang ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, termasuk diri aku sendiri dan tentu orang-orang yang memiliki rumah subsidi. Dan teman-teman, untuk rumah subsidi seperti ini tentu bukanlah hal yang mudah kalau kita ingin membangun dapur-dapur yang cantik seperti ini. Mungkin ada orang bilang juga, wah ini tidak cocok nih untuk dikasih rumah subsidi. Ya kalau rumah subsidi itu sebenarnya bukan untuk orang yang tidak mampu juga ya, tetapi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi misalnya kalau gaji kita kurang dari 5 juta ya kita bisa ambil rumah subsidi ya, meskipun kalau udah direnovasi ini kayak memang rumah-rumah komersil ya, itu sih tergantung dari kitanya sendiri teman-teman. Jadi bagus dan tidaknya itu diurus oleh kita sendiri, bukan oleh ini mampu dan tidak mampu. Itu sih menurut aku teman-teman. Kalau menurut kalian itu gimana, silahkan komentar aja di bawah agar channel ini juga semakin berkembang. Dan sekarang kita akan lihat untuk bagian dari si toilet ataupun kamar mandinya seperti apa sih untuk rumah subsidi ini ya, karena awalnya itu kan bagian dapur kamar mandi itu di bagian tengah rumah ya, dan sekarang kita dipindah ke bagian belakang. Dan untuk si kamar mandinya itu seperti ini teman-teman. Di sini ukurnya sekitar 1,5 kali 1,5 meteran dan udah menggunakan kloset duduk, serta untuk bagian si bak airnya juga lebih estetik ya karena ini juga diganti. Lalu untuk bagian dindingnya juga udah dikasih keramik agar tidak ada terjadinya remesan ataupun cipratan air ketika kita mandi ataupun menggunakan aktivitas di toilet ataupun kamar mandi ini. Dan untuk bagian dari ruang cuci jemurnya itu ada di sebelum masuk ke kamar mandi teman-teman. Dan yang masih penasaran, kalian juga bisa kunjungi Instagram Kak Yohan Mardiana. Di situ kalian bisa scroll ya dan melihat-lihat aktivitas Kak Yohan Mardiana tentang renovasi ataupun tentang yang lainnya. Jadi itu untuk informasi lebih lanjut ya teman-teman. Dan mohon maaf sekali mungkin video-video aku kurang jelas, tetapi aku udah semaksimal mungkin menampilkan apa yang terbaik yang bisa aku sampaikan. Dan ini untuk kamar mandinya aku juga mau kasih nilai, nah ini pasti 100 ya karena ini memang bagus banget. Nah teman-teman, dan tadi yang belum sesuai janji aku ya, di sini aku perlihatkan ataupun kutip video untuk si ruang depan ataupun ruang tamu depan. Nah seperti ini ya, ini yang utuh itu seperti ini teman-teman. Jadi ini tentu bisa jadi inspirasi buat kita semua ya yang memiliki rumah subsidi, mungkin mau bikin ruang tamu seperti ini juga bisa. Nah mungkin videonya hanya itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.